Jangan lupa saksikan show gue 5 Sama tanggal 20 Desember 2024 di Balai Sarbini, Jakarta. Tiketnya udah bisa dibeli di motikdong.com. Ada 3 kelas, Platinum, Gold, sama Silver. Cepetan sebelum kehabisan. Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Hohoi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Tamu kita kali ini seorang birokrat tulen. Wis, birokrat tulen. Birokrat tulen. Dokter juga. Wis. Dokter juga. Iya. Ini dokter yang bikin pusing ini. Pasti kita ngomong pusing. Karena kita pernah kemarin itu juga ngomongin yang dekat-dekat sama keuangan. Yang mana? Yang akuntan publik. Iya, itu bikin kita pusing. Iya, makanya nggak usah terlalu ke profesinya. Kan kita sih, tanyanya tapi pengen tahu aja sih. Iya, gitu, itu nggak usah terlalu ribet. Ya kita lihat aja sampai sepusing apa nih omongan ini. Iya. Oke, ini dia Denny Ridwan SE AK MBIT PhD. Kang, itu apaan Kang? AK itu apa Kang? Aktuaria. SE itu sarjana ekonomi, AK itu akuntan. Oh, akuntan. Akuntan. MBIT itu Master of Business and IT. Tapi kalau salah nulis K sama S jadi Denny Ridwan kesambit. Iya, bisa jadi kesambit ya. Iya. Master of Business and IT. IT gitu. Iya. Jadi memang master di bidang IT juga. Jadi kita belajarnya itu kan ada 2 fokus nanti di MBIT itu. Kalau orang yang background-nya IT, nanti dia fokusnya itu sebagaimana kita menggunakan IT untuk memecahkan problem bisnis. Oke. Nah, jadi kalau untuk yang IT nanti banyaknya di bagaimana menggunakan IT-nya, program segala macam. Yeah. Kalau saya yang orangnya ekonomi, maka fokusnya adalah bagaimana kita mengoptimalkan alat IT ini, instrumen-instrumen IT, program segala macam untuk bisa memecahkan problem bisnis. Jadi model seperti arsitek ya. Kan sering kejadian programmer dengan orang bisnis kan bahasanya beda tuh. Yeah. Nah, kita belajar gimana supaya bisa nyambung. Yang maunya orang bisnis supaya dia mengerti sama programmer. Nah, kita nih belajar. Jadi kayak belajar sebagai seorang arsitek tapi di information system. Jadi banyak kerja di konsultan kalau ini banyaknya kerjanya. Apa? Depannya gue udah agak bingung. Karena biarin aja Master Business and IT udah cukup. Gue udah ngerti bisnis dan IT titik. Gak perlu lagi. Kerja tahu MBA kan? Iya. Sama kayak MBA. Tapi dia nggak IT. Cuman dia IT-nya lebih kuat aja gitu. Intinya itu. Mirip kalau MBA. MBA itu lebih ke administrasi. Persis. Iya. Master of Business Administrasi. Terus AK ini akuntan ini apa? Sertifikat atau profesi. Jadi sekolah lagi kan? Kalau sekarang ya. Kalau zaman saya dulu, kalau beberapa universitas negeri begitu SE jurusan akuntansi otomatis dapat AK. Udah punya hak untuk buka kantor akuntan publik? Iya, punya register negara. Punya saya jasa register negara. Tapi kalau yang sekarang, lulus SE, jurusan akuntansi, nggak otomatis AK. Harus ambil sekolah lagi. Sertifikasinya ya? Sertifikasi. Iya. PhD-nya di bidang apa jurusannya? Accounting and Finance. Accounting and Finance. Iya. Dia kenapa filosofi ya? Apapun filosofi. Apa? PH ini kan filosofi dokter gitu kan? Iya. Maksudnya segala jurusan kenapa jadi filosofi ya? Nggak tahu, habis apa dong? Ya udahlah, nggak usah di ini. Jadi dokter lah, dia ada dokter ya. Iya. Waktu master di Melbourne juga. Melbourne. Iya. Jadi betulan saya mendapatkan beasiswa dari pemerintah Australia. Itu zaman itu namanya Australian Development Scholarship ADS. S3 pun sama. Saya dibayari oleh uang pajaknya orang Australia. Tapi waktu itu namanya Australian Leadership Award ALA gitu. Tapi sama-sama dari Australia. Kan zaman itu belum ada LPDP. Itu tahun 2005 ya di awal ya? 2005 ya? Pas S2-nya, S3-nya di 2010. Berarti diploma akuntansi pertama di STAN. Betul. Ya. Tahu kan STAN kan? Tahu, sekolah tinggi itu ada tulisannya. Bintaro. Sekarang namanya ganti jadi Politeknik Keuangan Negara STAN.
4 gitu? tahun sekarang. Iya, 4 tahun. Sekarang 4 tahun. Oh. Jadi sekarang STAN itu bukan lagi singkatan, tapi nama aja. Nama ya? Nama aja. Nama. Jadi makanya namanya Politeknik Keuangan Negara STAN, PKN STAN. Stannya Oh, gitu. bukan singkatan Iya. lagi. Bukan singkatan Bukan lagi. singkatan lagi. Kayak IPB University. Ya. Nah, Udah gitu aja University. IPB University aja, institutnya jangan diomongin lagi. Iya. Orang udah berubah jadi universitas. Kalau Politeknik Keuangan STAN, jadi Politeknik Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Kalau Karena kan udah ada Politeknik Keuangan Negaranya ya? Iya. Itu udah negaranya, Udah 2 kali negaranya. negaranya. Jadi STAN-nya nggak dipanjangin lagi, jadi nama aja. nama aja ya. Karena sekarang jadinya 4 tahun. Iya, benar. Jadinya sekarang 4 tahun. D4, apa? S1 apa? D4. Jauh jadi D4. D4 Star S1 kan. Tapi itu kalau mau master langsung bisa dari D4 itu. Bisa. Langsung S2. Bisa. Bedanya apa sih? Maksudnya kalau D4 sama S1? S1. Lebih ke ilmunya aplikatif kalau Politeknik itu. Kalau D4. Kalau D4. Nggak betul banyak teori-teori, nggak betul banyak teori gitu. Kalau S1 kan banyak teori-teorinya Iya. belajar. Nah kalau di sini, kalau di diploma itu lebih kepada ilmu-ilmu yang aplikatif. Kalau D4 tuh sama ahli media juga ya? Ininya apa? Kan D3 ahli media kan? Gelarnya? Iya, iya. AMD. AMD. Nah kalau D4? Wah, Intel enggak ya. Intel AMD. Nah. STR apa? Sarjana terapan. Oh, tahu aja iya kan. Tapi kita juga nggak tahu sih bener Ya, apa bener enggak. apa enggak kan? bener, Kalau bener, kita bener, kagak bener, tahu. bener. Hah? Yang itu yang dokter itu dokter. Kok dokter? Dokter. Terawan. Kok terawan? TR-nya. Kok lari ke terawan? Oh, Oh, jadi emang Terapan. oh terapan dari terapannya bang, bukan dari Plesetan STR. dia, plesetan. Iya bukan dari STR-nya, gue juga kira dari STR-nya. Iya. Pusing. Nah, jadi waktu zamannya Kang Denny lulus ini 96, Masih Iya. D3. masih D3. masih D3. Harus ngambil S1 lagi. Ekstensi berarti. Ambil di UI, kelas malam. Kelas malam. Karena Ini udah langsung kerja itu kan ya? Udah kerja, Dari udah kerja nih. kok lama banget sih? apa? 3 tahun juga. Ya karena kayak di UI Ulang kan dari awal ya? kayak ngulang dari awal. Oh, D3-nya nggak bisa tinggal Ya kayak... cuman sebagian yang cuma sedikit yang diakui lagi. Oh. Kirain cuman kan 2 tahun gitu ya? Iya, setahun, 2 tahun. minimal minimal 4 semester. 4 semester. Ini kan pertengahan kan ini 2 tahunan sih sebetulnya selesai. Iya, Oh, iya. 4 semester sih, 4 semester. Ini juga beasiswa juga? Oh enggak. Ini satu-satunya saya yang bayar sendiri pas. Makanya belajar di UI itu paling mahal karena dia bayar sendiri. Bayar sendiri, Bayar sisanya sendiri. dibayarin soalnya. Stan pertama dibayarin. Bayarin. Dari negara. Eh, sarjana akuntansinya bayar sendiri. Bayar sendiri. Ini apa motivasinya ikut sarjana akuntansi ngambil S1? Jadi dulu itu kan yang suruh nyekolah di STAN itu bapak saya. Oke. Pokoknya cari sekolah kedinasan supaya gratis Ah, dan gampang digaji. nyari kerja. Iya, langsung Iya. langsung ada Langsung. pendapatan. Ya, ada penyerapan. Jadi sama kakak saya juga, kakak saya di APDN ya kalau dulu ya, sekarang STPDN gitu. Oh iya. Iya. Cuma kalau di STPDN kan dibotakin gitu ya. Aduh, Iya. nggak mau dibotakin itu. Akhirnya sekolah aja ketemulah di Stan. STAN itu. Dulu yang ngajakin teman juga. Den, kan saya di Bandung. Nggak terkenal juga STAN, cuma ada teman yang tahu. Dan ikut kuliah di itu STAN. Sekolah apaan? Oh ini sekolahnya Edwin Libels. Wah, langsung. Iya, Sekolah iya. artis ini. Iya, iya. Patokannya iya. Edwin Libels ya. Trio Libels Tahu ya. Trio Libels. Edwin Libels dari Trio Libels. Jadi udah berangkat, ya udah Iya. berangkat. Roni Sianturi. iya kan? Yani, Yani Edwin. Iya, Edwin, benar. iya. Gitu. Terus bubar itu karena Edwin harus sekolah ke Sekolah. Amerika. Iya betul. Sekolah keuangan juga itu? Iya, iya. Oh gitu ya? Iya. Jadi berdua? Bubar udah? Ya, Bukan trio lagi dong? Diganti Arman Maulana. Oh iya, bener sempet. Sempet. Sekolah pakai Arman bener. Pakai Arman Maulana. Iya, Iya. iya. Nah sekarang Arman tuh di Gigi dia sama. Masa sih? Masa sih? Baru ya? Band baru ya? Masa baru? Iya. Oh akhirnya masuk. Jadi- Jurusannya akuntansi berarti ya itu ya? Akuntansi. Akuntansi. Waktu sekolah di UI ini FE itu kerja di mana? Waktu itu saya kerja di namanya Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan di JLK sebagai auditor, pemeriksa. Depq itu. DepQ tapi di Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. Lembaga Keuangan. Terus waktu gua sekolah S2, si DJLK ini digabung sama Bapepam, Badan Pengawas Pasar Modal. Itu kan Iya. beda ini. Beda apa? Beda institusi ya? Sama-sama di Kemenq juga. Bapepam juga Kemenq? Waktu Kemenq waktu itu, Oh. digabungin jadi Bapepam LK. Oke. Jadi pas gue sekolah balik, kantor gue nggak ada gitu. Iya. Jadi Bapepam LK. Jadi nyampur. Betul. Oh. Terus gue sekolah S3, Iya. Bapepam LK bubar lagi. Jadi OJK.
Otoritas Jasa keuangan. Oh, itu Jasa Keuangan. asal mulanya OJK itu tuh Iya. berarti ya, lembaga keuangan Betul, itu ya? jadi antara LK ditambah sama pengawasan perbankan dari yang BI. Iya. Nah, jadilah OJK. Jadi Jadi tiap kali gua sekolah tiga. ke luar negeri, kantor bubar. Hilang. Nah, sekolah dia coba dia. Sekarang nggak boleh lagi. Coba sekolah lagi. Nggak boleh gua sekolah lagi, makanya Makin takutnya tinggi, kantor kayak bubar. Menkunya hilang, Iya, kayak iya, Menkunya ntar hilang, bubar lagi digabung kementeriannya. dengan pariwisata. Nah, Iya. Mbak. Jadi Tapi Kemenkupar. Tapi di OJK sempat. Enggak. Loh, enggak. Karena pas OJK mulai beroperasi, iya. gua masih Kuliah. kuliah S3. Oh. Terus pas balik jadi kemana dong? Ke nyari aja. Adalah. Nggak ada, kamu mana? Tadi, kamu mana? Iya. Mana kantor gua nggak ada. Iya. Nah, Jangan kan ragu nggak jelas aku. ini akhirnya namanya di Badan Kebijakan Fiskal dibikin unit eselon 2 baru namanya Pusat Kebijakan Sektor Keuangan. Oh, emang baru gitu? Jadi teman-teman yang mantan BPOM LK yang tidak ikut ke OJK gabung di sini. Dan dia mengawasi atau melakukan kerjaan-kerjaan yang tidak bisa diserahkan ke OJK. Misalnya bikin undang-undang, program pemerintah terkait dengan sektor keuangan. Sekarang masih ada sekarang di BKF. OJK sendiri gabungan Depkeu sama BI. BI. Sekarang Jadi tapi udah enggak. Udah otoritas Udah sendiri, iya. Udah sendiri OJK ini. Jadi pengawasan perbankannya dari Bank Indonesia, Ah. kemudian pengawasan pasar modalnya Bapepam tadi, kemudian pengawasan yang non-bank, semua masuk di situ. Jadi sekarang satu atap semua tuh di OJK. Di Oh, OJK tuh udah nggak di bawah BI. Kemenkul Enggak, lagi? udah sendirian aja? Sendiri, kayak BI kan, udah sendiri dia. Iya. Independen. Oh. Kenapa harus dipisah ya? Pengawasannya itu. Karena untuk bisa lebih independen di dalam melakukan tugas-tugasnya. Oh. Iya. Jadi pegawai OJK pasti ada yang bekas Depkeu karena dia harus Iya. milih ya. Iya. Lo mau di OJK apa ke Depkeu Iya, gitu? iya. Atau Dan- dari BI? Iya. Oh. Jadi waktu teman-teman Bapam LK yang pindah ke OJK itu semua langsung resign sebagai PNS. OJK apa? OJK kan ASN. bukan ASN. Kok bukan? Pegawai OJK namanya. Bukan ASN. Sama kayak BI, Oh, bukan iya, ASN. bukan ASN, Deng. BI bener. Pegawai BI aja Pegawai ya? BI. Itu badan negara sendiri, jadi bukan pegawai BI, bukan ASN. Kalau KPK ASN nggak? Enggak. Sekarang KPK. ASN sekarang. Sekarang Sekarang iya. iya. Tadinya bukan. Tadinya bukan. Nah itu yang agak diributkan juga. Oh, jadi OJK tuh ya pegawai OJK. Pegawai udah ya? OJK. OJK-nya online apa pangkalan? Nah, bagus. Opang, ada Opang tuh. Opang OJK. Opang OJK. OJK berarti pangkalan lah semua. Kan ada kantornya. Iya apa? Diem di situ OJK. iya, iya pangkalan kan? Pangkalan juga, berarti iya. ya. Nggak keliling-keliling. Iya. Oh gitu. Oh ternyata bukan ASN. Iya, baru tahu juga nih. Iya, Jadi iya, pegawai OJK. Nah, ke waktu master sama S3 ini itu kementerian yang nyekolahin. Yang bilang, "Ayo lu cari sekolah, lu sekolah dah." gitu atau kita yang Nyari sendiri. Kita yang nyari. Oh, ini kayak waktu Jadi, itu. Apa tugas belajar ya, atau tugas apa? Kalau pas yang S2 itu biasa kan ada pengumuman lewat kantor sih, ada pengumumannya. Oh, ini ada beasiswa Ini silakan yang tertarik memenuhi syarat kita melamar. Iya. Udah, kita ikut melamar, dapatlah tuh yang S2. Berapa orang tuh waktu itu dari kantornya? Banyak. Nggak hafal ya berapanya. Oh, Mungkin tapi 20-an, 20 oh, lumayan, 30 lumayan banyak. 20-30 ada kayaknya. Kan waktu itu SED itu masih menyediakan setiap tahun tuh 300 orang. 200-nya itu untuk public sector. Jadi Oh, untuk PNS, iya, BUMN itu bisa iya. 200 an. Jadi kita rebutan yang 200 ini. Iya. Iya. Kalau yang S3 ALA itu kan dia tertentu, artinya ada shortlisted orang-orang yang menurut mereka punya potensi untuk jadi pemimpin lah. Oke. Nah, kalau waktu ALA itu diundang. Jadi kita ditelepon, "Pada ini tertarik untuk ikut seleksi beasiswa S3." Oh, oke, nyoba. Mungkin karena sebelumnya Australia juga kali ya. Jadi Mungkin, mungkin ada di radar mereka lah nih. Kayaknya alumni yang lolos Australia dilihatin Iya, mana dicari iya, lagi iya, kali. kerjanya bener apa enggak. Iya. Nah sama kantor pasti diizinin tuh. Biasanya diizinkan. Karena kita kan semakin banyak anak sekolah, semakin pintar kan bagus buat kantor. Emang ada yang Bagian dari human resource development-nya mereka. Iya, ada emang nggak diizinin. Iya siapa tahu dia. Ada juga sih. kekurangan. Zaman dulu mungkin ada zaman dulu. Nih bosnya anaknya buahnya kepake banget kalau dia sekolah. Hilang ya. Susah nanti kita. Oh, ada iya. juga yang begitu, tapi itu udah pikiran kolot. Kalau sekarang justru didorong untuk pegawai itu sekolah lagi. Karena nanti kan untungnya kantor juga. Kantor yang juga, untung. iya benar. Iya. S2-nya setahun. Setahun aja ya di situ ya. S2 2 tahun dong. Itu 2005 sampai ya. 2006. 2005 habis, 2006 habis. Berarti Jadi Iya, dulu iya. pas gue nyari sekolah, justru nyari yang paling optimal.
Apanya? Pokoknya 2 tahun. Terserah program baru nyari programnya. Oh, nyari durasi Kan dulu. durasinya dulu. Ada yang ya. setahun, ada Iya. setahun setengah, yang 2 tahun. Kita nyari lisensinya yang 2 tahun dulu. Yang paling lama ya, bisa lama di situ. Optimal. Oh, Iya. iya. Terus kotanya Melbourne karena ya di Australia kota yang paling enak tinggalin adalah Iya. Melbourne. Melbourne, iya. Waktu ke Australia pertama kali nggak keluar negeri? Enggak sih, enggak. Enggak, dari kantor udah sering. Udah sebelumnya? pernah beberapa kali keluar negeri ya. Kemarin pertama Pernah ke kali? Australia juga pernah. Gitu. Jadi Oh, sebelumnya pernah? Makanya tahu, wah ini kayaknya lebih enak Di Australia. Di Australia dibanding kota-kota yang lain. Gitu. Kemana pertama kali ke luar negeri, Kang? Pertama keluar negeri itu ke Singapura. Ngapain? Ya. Adalah kunjungan ke kerja. Oh, kerja. 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 Yang menarik adalah ngapain di Singapura nih? Pagi-pagi bangun di kasur, set. Ada di televisi itu 9/11. Pas. Oh. 2001 berarti itu. 2001. Iya. Jadi, ini film apa? Iya. Ternyata Kayaknya setiap lo keluar negeri ada aja masalah ya. Ada di bubar. itu Ada itu aja kali gua bubar. pertama kali keluar negeri itu tuh. Iya, Itu iya. 9/11. Coba kita tanya ya kemana lagi. Coba ada kejadian Sama apa pas di tahun tanggal- berapa ya, biar Iya. tahu di tahun itu lagi ada Tahun apa itu ya. Ada apa? Iya. Jadi kelihatan begitu kita datang biasa-biasa di airport pas pulang, wah, Jadi ketat, airportnya jadi lebih ketat. Iya, benar. Iya, betul. Terus kalau jalan-jalan lah, pelesiran gitu sama keluarga atau apa ini kemana pertama kali keluar negeri? Paling di mana ya? Nggak pernah, belum pernah ajak keluarga liburan ke Eropa gitu. Nggak, paling ke Singapura dari sini lah. Kecuali yang kerja baru jauh-jauh. Kalau jauh kerja sih jauh-jauh. Paling jauh? Paling jauh. South Africa. Johannesburg. Eh, Cape Town. Cape Town. Nah, Itu ngapain ke situ? Zaman itu saya, ada kan kerjaan saya waktu itu masih menjadi ngurusin Financial Stability Board FSB. FSB ya. Nah, FSB itu dia kalau meetingnya pindah-pindah negara. Negara. Jadi kan si gitu, FSB ini ya. didirikan sebagai respon atas krisis tahun 2008, krisis global tuh ingat kan? Iya. Krisis global yang di Amerika, kemudian di Amerika, Eropa. perumahan Nah, itu ya? betul. Iya. Subprime mortgage. Nah, Iya. supaya tidak lagi terjadi krisis global seperti itu, dibikinlah FSB. Jadi dia bikin berbagai macam aturan, regulasi atau standar-standar lah yang nanti sebagai panduan buat tiap-tiap negara dalam mengatur sektor keuangannya. Tujuannya apa? Mencegah jangan sampai ada krisis global lagi. Nah, Mau nanya apa? gue mau nanya. Iya. Gue pengen tanya tuh, apa sih yang bikin pengaruh krisis di satu negara Ke negara lain? Nah, Ya contohnya yang Amerika dah. ya. Ini Oh. lu udah mulai nyari masalah nih, pusing nih ntar lagi nih. Ntar lagi pusing kita nih. Oke, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ya. Ya, jadi kalau di perbankan itu kita sering dengar ada istilah domino effect gitu ya. Iya. Iya. Jadi misalnya Bank A ini kan dia pasti kalau bank itu punya tagih-tagihan ya, utang piutang sama bank yang lain, Ya. ya kan. Nah kalau si bank A ini ditutup, misalnya dia punya utang ke bank B, B. C, D. Ternyata kalau si bank A ini tutup, bank B, C, D pun bermasalah karena duitnya hilang. Jadi nggak dibayar. Dibayar. Maka kalau itu bangkrut, bank B, C, D juga bangkrut. Bank B, C, D ini punya juga tagihan-tagihan ke bank yang Bank lain. lain-lain. Makanya kalau lihat di krisis bisa first round, putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga. Karena nanti lihat nih, kalau misalnya sekarang bank ada 5 bank jatuh, berikutnya lihat Pasti siapa ada yang lagi. dampaknya. Mungkin 10 bank, 15 bank. Nah itu, dan kalau banknya sudah lintas negara, maka kejadian lah apa yang terjadi di Amerika menyebabkan sektor keuangan yang lain terkena. Tapi apa pasti, misalnya ada utang ke bank tadi ya, Ah. emang langsung ambruk juga banknya? Kan Ya, tergantung kondisi ininya. Banknya Kalau ini. besar, Kalau utangnya kalau misalnya utang gede gede- banget, kalau banknya gede banget di Amerika kan itu. pasti utangnya juga gede banget ya. Karena gini, ketika dia suatu bank itu kan bisnis bank itu adalah modalnya kecil, ya kan? Bank itu modalnya kecil. Dia gede itu adalah ngolah duit orang. Makanya ketika dia tidak bermasalah dengan pengelolaan uangnya tuh, pasti dia akan banyak berdampak ke mana-mana. Misalnya kita ada satu bank itu ngumpulin duit dari para
nasabah, penabung, Iya. perusahaan. Ya, nabung nih. Ini kalau di neraca tuh di sisi inilah sisi kiri ya. Iya. Ini isinya adalah kewajiban-kewajiban bank. Isinya ada modal, ada duit yang dikelola oleh perbankan dari Masyarakat. Nasabah, ya. Itu di sebelah kiri. Duitnya dikemanain? Duitnya kemudian akan dia salurkan supaya dia bisa mendapatkan untung. Pinjaman misalkan. Ya, betul. Dikasih buat kredit, Iya. atau dia investasi, beli surat berharga, beli Iya. saham, segala macam. Ini di sisi kanan, si investasi. Harapannya kan dia kalau investasinya lebih besar, imbal hasilnya, bunganya, dia bisa bayar ke si pemilik Penabung, tabungan. ya. Nah, sehingga dengan kondisi seperti ini, kalau bank ini tutup, ada banyak yang terkena dampaknya. Pertama tuh dari sisi ini yang punya wajiban, Nasabah tadi. belum lagi di sisi aset juga, misalnya. Orang yang tadinya punya kredit ke bank jadi nggak punya, Iya. orang tadinya punya proteksi dari bank jadi enggak, itu hal seperti itu. Makanya kalau yang unik bisnis bank, sektor keuangan dengan yang sektor industri lainnya, karena itu ada interconnectedness, ada keterkaitan antara satu lembaga keuangan dengan lembaga keuangan lainnya. Makanya ada kita mengenal istilah systemically important bank. Apa itu? Jadi suatu bank yang secara sistem sangat penting, kalau dia sampai jatuh, maka sistem keuangan, sistem perbankan tidak akan terganggu. Oke, Makanya dulu nggak boleh kolaps. Iya. Misalnya kalau di sini yang bank-bank besar lah, Iya. BCA, Iya. Mandiri, BRI, gitu. Kalau itu sampai kolaps, maka sektor keuangan kita kolaps, berhenti itu. Keganggu semua. Keganggu. pasti. Iya. Jual beli nggak bisa. Makanya negara juga jagain gitu. jagain. Makanya untuk bank-bank seperti ini, negara ngasih aturan-aturan yang sangat ketat supaya dia tidak bangkrut. Dan kalaupun ada satu bank yang jatuh, maka jangan sampai matinya ini membuat yang lain Ikut mati. mati. Itu namanya. Makanya waktu yang Century itu negara bayarin. Nah, Karena dicurigai kalau dia sampai kolaps itu sistemik itu. ya, jadi pas yang Century itu, kalau kondisinya kan sebetulnya banknya bank kecil ya, Iya. nggak ada argumen. Kalau kondisinya normal, ini seperti bank saudara waktu itu, tutup aja, karena dia sebetulnya hubungan dengan antar bank lain itu relatif sedikit. Iya, iya. Tapi waktu Century itu kan ketika dalam tengah-tengah global financial crisis ya, Ya. jadi sentimen orang udah sangat sensitif lah. Ya, sentimennya sangat sensitif. Sehingga kalau ada suatu lembaga keuangan ditutup zaman itu, dikhawatirkan kejadian seperti tahun 97-98. Ya. Ketika ini kita nutup bank kecil, ternyata penutupan ini membuat masyarakat panik. Ras, ya. Mikir kalau bank ini ditutup, Bank gue besok juga nih. bank mana nih? Jangan-jangan bank lain bisa tutup. Akhirnya Iya. kan Narik panik tuh. namanya bank run tuh ya. Iya. Pernah kan rame-rame gitu Iya. bank run. Bank run itu bukan maraton ya, Bukan, beda. ya. Iya. Bener-bener ada tuh. Ada juga bank run. Iya, iya. Itu namanya kejadian di mana orang tidak percaya dengan perbankan, dia kemudian narik uang rame-rame di perbankan. Padahal iya. si bank ini kan tadi bisnisnya itu kan nyalurin kredit. Jadi ketika ada orang sini yang si pemenabung ini ngambil Pada duit macam-macam, ngambilin, nggak ada dia ya. kehabisan duit. Makanya dia perlu nanti minjem ke Bank bank lain. sentral atau ke bank lain. Kalau bank lain nggak bisa, dia pinjam ke Bank Indonesia, ke bank sentral. Makanya waktu itu, zaman itu kan 1998, bank segede BCA aja diambilin kan, orang nggak percaya itu karena Iya, kepanikan itu. Nah, kita yang Century sama nih, khawatirnya ketika bank sejenis Century ini ditutup, kemudian akan membuat kepanikan sehingga sektor keuangan menjadi terganggu lagi. Karena yang membedakan zaman 1998 dengan yang kemarin itu, kalau zaman 1998 itu belum ada penjaminan simpanan. LPS itu. LPS belum ada. Iya, Aku oke. tahu juga, keren. Iya, iya. Lembaga penjamin Ini simpanan. Tapi 2 miliar ke bawah. Iya, wis benar, luar biasa. Keren. Bagus. Karena gue udah ini. Iya, sebelum Keren. mulai udah Iya, baca-baca ya. Nah, jadi zaman itu belum ada penjaminan. Jadi ketika bank ditutup, panik gitu kan. Akhirnya kemudian pemerintah menerbitkan namanya blanket guarantee. Semua kewajiban perbankan dijamin oleh pemerintah. Oh. Pakai apa jaminnya? Pakai Iya. duit APBN. Jadi kan sangat berisiko kan? Iya. Iya. Nah, makanya kemudian dibikin LPS. Kalau LPS itu dia ngambil duitnya itu dari premi bank-bank peserta penjaminan. Dia ngumpulin premi tuh, kan kayak asuransi modelnya. Iya. Bang, lu kalau mau gue jamin,
tiap bulan atau tiap 6 Ada bulan preminya. itu bayar premi. Oh. Nah, jadi untuk menjamin iya. bank-bank ini dia ngumpulin dari industri, makanya tidak lagi langsung membuat resiko untuk APBN. APBN, ya, Karena ya. istilahnya yang akan dipakai untuk menyelamatkan bank adalah duitnya industri. Itu yang dikelola sama LPS. Berarti kliennya LPS istilahnya itu bank-bank Perbankan. perbankan semua. Betul. Nah, tahun 98 itu apa Century itu, kalau saya nggak salah ya, waktu itu dengan penjaminan LPS itu, dari sisi jumlah rekeningnya, kalau nggak salah yang di cover itu sekitar 99-98% gitu ya. Dari 98 kalau nggak salah. Yang dijamin oleh si LPS. Tapi dari sisi nominalnya, sekitar 1000-an triliun yang dijamin sama LPS. Sisanya sekitar 400 atau 500 triliun itu tidak dijamin. Nah, waktu itu yang dikhawatirkan, kalau si Century ditutup, kemudian masyarakat panik, yang terutama yang dikhawatirkan yang mana? Yang 500 triliun ini. Iya. Karena dia kan sebetulnya milik para pengusaha besar, yang mana dia akan sangat gampang sekali untuk mindah-mindahkan ke bank yang lain. Biasanya tuh tahapannya, kalau istilahnya itu flight to quality, memindahkan aset kita ke tempat yang lebih aman. Ya. Bisa dari bank kecil ke bank besar, atau dari bank besar ke bank pemerintah, atau bahkan ke luar negeri. Nah, kalau itu kejadian waktu itu, ya kita siap-siap kayak tahun 1998 lagi. Maka daripada udahlah kita selamatkan Century supaya percaya masyarakat terjaga. Sekarang masih ada nggak sih Bank Century? Masih, Bank Jetras ya? Jetras itu Jetras. ya. Oh, Jetras itu ya. Udah diambil alih asing berarti ya? Kalau Ya gitu sekarang kan, namanya jadi bank, bukan Permata, Berlia apa ya? Udah ganti nama lagi kalau dia. Bank Jetras. Permata udah nggak ada juga. Permata kan? aja baru Bukan Permata, diambil bukan. juga. Di mana namanya Berlian kalau nggak salah apa? Berlian tuh apa? Pokoknya ini juga deh. Intan. Intan Bukan. Bank ada, pernah ada. Bang Intan pernah ada. Pernah ada? Pernah ada. Bang Intan, Bang Sekarang Saudara. jadi bank ini juga nama ini juga sih. Jetras, terus ganti lagi semua seingat saya. Mutiara. Mutiara ya. Nah, pokoknya nama itulah nama. Nama jadi Mutiara dan Mutiara. Jetras, terakhir Jetras Pak. Oh, oke, Oh, jadi Jetras. Jetras Ya? dulu terakhir. Oh. Mutiara dulu. Mutiara dulu Jetras ya. Jetras. Oh, iya. Sampai sekarang. Jetras tuh yang ini orang Jepang ini. Jepang. Nah. Oh, Bank Jetras ya. Oh, terakhir tuh Jetras ya. Oke, Jetras, oke. sebelumnya Mutiara. Oh iya. Jetras. Banyak lah duit. Banyak lah. Nah, Dijamin. ini lagi nih, gue pengen tahu nih. Perbedaan moneter sama fiskal itu apa sih? Kebijakan. Kebijakan. Iya, kebijakan moneter sama kebijakan fiskal. Berat pertanyaannya nih. Biarin aja. Maksudnya, aduh fiskal kita nggak kuat nih Iya, untuk. Kalau fiskal itu sebetulnya kita ngomong masalah APBN. Oke. Utamanya. Jadi kalau APBN itu ada 3 kan. Ada sisi pendapatan negara, terus belanja negara, dan pembiayaan. Kalau pendapatan negara, tau lah pendapatan kan dari pajak, Iya. dari cukai, Iya. non pajak itu pendapatan. Nah, belanja itu ada belanja yang untuk kementerian, pemerintah pusat ya, ada lembaga, ada sampai yang transfer ke daerah. Nah, biasanya kan di hampir sekarang jarang yang surplus ya. Rata-rata negara kondisinya adalah belanjanya lebih besar dibandingkan dengan pendapatan. Jadi pasti ada selisih kan, nombok kan Iya. kalau belanja lebih gede Iya. pada penerimaan. Nah, itu yang dicari melalui pembiayaan. Pembiayaan itu utang. Utang. Oh. Gitu. Itu Itu kebijakan fiskal. Bisa. Oke. Kalau Kebijakan fiskal berarti itunya, pembiayaannya itu? enggak, Bukan, semuanya itu. pokoknya ya? Fiskal itu. Ya, Semua apa tuh namanya koneksi antara ketiga itu Iya. pengaturnya Itu di fiskal, gimana Betul. gitu. Jadi kan ada itu dari sisi ininya unsurnya ya. Kalau dari tujuannya kan ada fungsinya ada fungsi untuk distribusi, alokasi atau stabilisasi. Oke. Nah, kalau distribusi itu kita alokasi itu memastikan bahwa pos-pos belanja yang menjadi hajat hidup orang banyak itu bisa dialokasikan. Kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar itu dialokasi, fungsi alokasi. Kemudian kalau fungsi distribusi itu memastikan ada mengurangi kesenjangan. Misalnya antara daerah yang kaya
dengan daerah yang miskin, atau penduduk yang kaya dengan penduduk yang miskin. Makanya kalau di situ kita ada bansos, ada transfer ke daerah-daerah yang miskin untuk lebih besar segala macam, itu fungsi dari distribusi supaya mengurangi kesenjangan. Dan terakhir adalah fungsi stabilisasi, itu untuk supaya menjaga harga-harga di pasar, di ekonomi ini bisa stabil. Misalnya pas panen raya tiba-tiba panen panen padi besar, dari serapnya kecil, harga turun. Masuklah pemerintah Bulog untuk menstabilkan harga beli. Ketika kemarau, harga naik, kita drop supaya harga turun lagi. Nah, itu fungsi dari stabilisasi. Lebaran mahal. Misalnya jadi mahal tiba-tiba. Termasuk yang BBM kan, kalau pas harga di minyak di dunia, kita ada subsidi, itu supaya untuk menjaga stabilitas harga. Iya. Kalau moneter? Kalau moneter itu sebetulnya gampangnya untuk menjaga nilai tukar rupiah. Apa misalnya kebijakan apa? Kebijakan dia instrumen utamanya misalnya suku bunga, ya kan dia BI itu Bank Sentral itu akan melihat berapa sih kebutuhan uang yang akan beredar di masyarakat untuk kegiatan perekonomian. Karena kalau uangnya terlalu banyak, kebutuhan uang terlalu banyak dibandingkan dengan kebutuhan, ya suplai uang dibandingkan dengan kebutuhan, maka ini akan terjadi inflasi. Nilai uang akan turun. Ya kan? Nah, tapi kalau kebalikannya, kalau ternyata uang yang beredar lebih sedikit dibanding kebutuhan, maka deflasi. Nah, kebalikannya gitu. Maka si BI ini harus betul-betul mengelola pada level berapa sih uang itu yang perlu yang beredar itu. Betul. Termasuk juga nanti dia menghitung dengan arus keluar masuk valuta asing. Gitu. Kan dia menjaga nilai tukar juga kan. Jangan sampai nilai tukar kita bandingkan dengan dolar dengan apa supaya tetap di angka yang stabil. Jadi kalau moneter itu fungsi utamanya itu untuk menjaga nilai uang kita. Nah, cara ngaturnya gimana? Kayak tadi misalkan tuh ngatur uang yang beredar nih, gimana biar aman gitu jumlahnya. Nah, gimana cara ngaturnya dia? Nah, nyuruh sekarang ya maksudnya gimana? Apa nyuruh orang belanja? Apa nyuruh orang stop? Apa gimana? Betul. Itu nilai tukar itu seperti itu. Jadi suku bunga itu seperti itu. Misalnya ketika BI ingin mengerem masyarakat belanja, kan terlalu banyak belanja gitu ya. Wah, ini kalau belanja terlalu banyak akan overheating ya, akan inflasi. Maka yang akan dia lakukan adalah menaikkan tingkat suku bunga supaya orang berpikir, daripada gua belanja, mending gua nabung. Dialihin gitu ya, perhatian. Jadi makanya kalau pas seperti kondisi itu pasti si bank sentral akan menaikkan tingkat suku bunga. Tapi kebalikannya, ini kalau masyarakat nggak belanja, ekonomi nggak bergerak nggak jalan. Udah dia turunin tingkat suku bunganya supaya masyarakat mulai belanja dan pengusaha berani minjem ke bank. Lagi kan tingkat suku bunganya rendah nih. Udah gue mau ekspansi, bikin pabrik baru, bikin perumahan baru karena pas bunganya rendah. Jadi seperti itu. Jadi BI itu benar-benar sebetulnya ngelihat utamanya itu juga sekarang sudah ada mandatnya dari Bank Indonesia juga untuk tidak hanya sekedar menjaga nilai tukar, tapi juga bagaimana bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Oh gitu caranya, baru tahu nih. Jadi kita ngeliat udah tahu. Tahu caranya? Iya. Lu udah tahu kode-kode BI, lu udah tahu berarti. Iya, barusan aja gue dikasih tahu. Jadi tahu kalau lagi suku bunga naik, penting banget. Jangan belanja kita nih. Disuruh itu udah ada sinyal dari BI. Lu jangan banyak belanja nih. Kan sering tuh berita tuh kan BI suku bunga gini-gini. Kita selama ini kan apa sih maksudnya gitu. Kenapa sih langsung bilang aja BI belanja gitu biar gampang. Pakai suku bunga kita mana ngerti. Iya kan, belanja gitu. Nah, yang sekarang lagi rame ini kan kalau saya baca-baca di sosmed ya, sekarang ini kan katanya lagi ada yang bilang deflasi lah, ada yang bilang ekonomi lagi susah. Apa sebenarnya tapi yang terjadi, Kang? Sebetulnya kalau memang ada kondisi sekarang itu di mana bukan inflasi ya. Iya, deflasi. Katanya. Nah, ternyata kalau kita lihat deflasinya itu disumbangkan oleh penurunan harga makanan. Penurunan harga makanan? Betul. Kenapa kejadian? Karena periode yang lalu itu ada El Nino. Ini badai? Badai. Ya. Sehingga produksi tanaman, produksi pertanian turun. Nah, karena produksi pertanian turun, maka harga kan naik. Nah, sekarang sudah balik ke normal, sudah mulai panen segala macam, maka suplai makanan sudah mulai masuk lagi hasil pertanian, sehingga harga-harga turun. Jadi itu sebetulnya
positif ya. Jadi kan kita lihat menarik itu kalau nggak apa-apa harga turun, yang penting pertumbuhan ekonomi masih tinggi. Jadi kalau yang bahaya itu harga turun, nggak ada yang beli. pertumbuhan ekonomi turun, berarti nggak ada yang beli juga. nggak ada yang beli, itu miskin berarti itu berarti ekonomi sedang menuju ke bawah nih. Itulah yang dibilang deflasi. Iya, nggak menjelang resesi itu. Oh, menjelang resesi. Lebih parah lagi Iya, ya. karena harga turun tuh bukan karena barangnya nambah, tapi karena orang Nggak bisa tidak sanggup beli. Nah, kalau kita kan kemarin ekonomi masih tumbuh 5% kan? Nah, artinya orang masih bisa, masih uang masih bertambah, masih punya daya beli. Tapi karena hasil pertaniannya mulai meningkat, maka harga bahan makanan jadi turun. Itu yang membuat deflasi. Jadi sebetulnya bagus loh. Bener. Iya, Harusnya bagus. Harusnya bagus. Asal harga pertumbuhan turun, kita naik. asal pertumbuhannya tetap bagus. Soalnya sekarang kan kayaknya kalau baca-baca tuh banyak yang emang ngeluh kerasa gitu, lebih sepi, jualan apa lebih sepi gitu katanya sih. Kan itu tergantung tapi nggak tahu. sampelnya di mana ngomongnya Iya, kan. iya. Karena kalau dulu kan pusat pertumbuhan tuh Jawa, kan sekarang di luar Jawa justru yang tinggi itu, di Sulawesi itu paling tinggi banget 7% tumbuhan. Jadi atau di Kalimantan. Jadi ya mungkin di sini sepi. Orang ke sana duitnya berdaerahnya kan malah bagus itu. Ya, walaupun kalau ke mall rame-rame aja. Rame-rame aja, tiket habis aja kan. Iya. Tiketnya 5 sama, habis Iya. kan. Sebentar lagi Amin. Iya. Iya. Tapi Jakarta memang susah. Jakarta mah cepat mulu jualan apa-apa. Lebih cepat dibanding kota lain kadang-kadang gitu. Jadi susah dijadikan patokan Jakarta nih emang. Iya. Nih, gue pengen tahu lagi nih. Apa? Masalah APBN ya. Iya. APBN itu kan anggaran pendapatan dan belanja negara. Iya. Pendapatan kan itu masih kira-kira. Kalau belanja udah pasti ketahuan kan. Gue tahun depannya harus bayar ini udah ketahuan tuh. Nah, pendapatan kan kita belum tahu. Kan bisa diprediksi, bisa ditargetkan. Nah, Bisa lihat dari tahun lalu dapatnya berapa. iya, ini. Tapi kan artinya memang selalu kan ada selalu ini. Pasti ada deviasi, selalu ada deviasi. Nggak mungkin perkiraan kita akan selalu benar, nggak bakal. Karena banyak mempengaruhi misalnya penerimaan pajak. Iya. Itu kan tergantung dari pertumbuhan pergerakan di ekonomi kan. Iya, semakin- Kalau begitu ekonominya lagi turun, ya penerimaan pajak akan turun. Gitu. Maka seperti tahun 2000 tahun lalu, tahun 2023 ketika harga komoditi bagus, wah pajak Jadi meningkat gitu. Ini padahal sebelumnya kita perkirakan harga komoditi akan turun. Sehingga kemudian pajak akhirnya ternyata pendapatnya lebih tinggi dibandingkan proyeksi awal. Oh, jadi mungkin aja ada yang over dari target. Oh udah, iya mungkin. Jadi Direktorat Jenderal Pajak itu sudah 3 tahun berturut-turut dia bisa sudah mencapai melebihi target yang ditetapkan. Padahal sebelumnya itu susah banget. Tapi akhir-akhir ini keren orang pajak, mantap. Pajak tuh sekarang sendiri nggak sih? Enggak, terus itu Dirjen. Kemenku, masih di Kemenku. ya Dirjen Pajak kan. Oh, si sebutannya. Dirjen Pajak. DJP. Nggak jadi ya? DJP. Nggak jadi tuh ya? Ada isu-isu bea cukai sama... Sudah dikonfirmasi sama Bu Menteri enggak jadi. Oh, bea cukai mau sendiri Bea juga. cukai sama pajak tuh. Tadinya kan ada narasi, ada ide, itu udah ide baru sih, udah lama ide seperti itu supaya penerimaan Iya. terpisahkan dari Kementerian Keuangan, fokus satu gitu. Yang narik-narikin uang, dibikinin dibikinin sendiri. institusi sendiri. Kayak OJK itu Pajak. berarti Ya. sendirian. Tapi Iya. tetap di bawah dua presiden. Oh, Di bawah Kalau presiden. OJK kan di luar presiden. Iya, luar presiden ya. Iya. Semua bank sentral juga di luar presiden. Mayoritas iya. Oh. Mayoritas ya. Lebih banyak yang ada juga yang di bawah tapi jadi sebetulnya kan kita tadi untuk bisa BI Bank Indonesia Sentral itu menerapkan kebijakan moneter yang kredibel, itu akan lebih mudah orang percaya, investor percaya kalau dia di luar pemerintahan, di bawah presiden. Jangan sampai nanti presiden yang ikut ya. cawe-cawe lah. Cawe-cawe. Ya. Ya. Supaya dia bisa kredibel. Karena kan bisa aja kepentingannya si presiden dengan si bank sentral berbeda. Gitu. Misalnya waktu contoh mungkin di Turki ya, sempat kan bank sentral pun dipecat sama presidennya. Kenapa? Karena presidennya pengennya suku bunga turun. Oh. Sementara kata ininya, wah ini kalau ini saya perlu untuk mengendalikan inflasi. Saya harus naikkan suku bunga. Biar nambung tuh. Iya. Pecat, ganti. Wah itu dia orang, wah ini nggak kredibel nih karena Presiden bisa ganti-ganti presiden gitu. bisa mempengaruhi kebijakan moneter. Makanya sebagian besar umumnya itu karena harapannya yang bank sentral itu bisa independen di dalam pengambilan keputusan. Nah, independennya itu bisa aja dia di bawah presiden tapi dia
tidak bisa seenaknya presiden memecat misalnya gitu. Itu ada beberapa negara seperti itu. Tapi sebagian besar sih yang saya tahu itu dia terpisah ya. Terpisah. Nah ini kalau kita ngobrol kayak gini, kayaknya akuntansinya nggak kepake dah. Bener. Sejak kapan akhirnya lebih banyak? Ini apa ya? Kayak makro ya, lebih Iya, ke makro ya. Iya. Nah sekarang aja apa nih, Kang Denny nih sebenarnya? Sekarang saya kan di pembiayaan. Tadi kan bilang tuh APBN Iya. pada pendapatan, belanja, Pembiayaan. bagian pembiayaan. Sebagai Direktur Surat Utang Negara. Iya. Artinya kalau ada ketimpangan di belanja dan pendapatan, itu harus Pembiayaan tadi. pembiayaan yang Gue dibebankan. nyari Lo utang. cari. Nyari duit. Emang karena biasanya itu pasti lebih gede belanja ya? Sejak zaman Soekarno, Soeharto, SBY, Dari Mega, awal dong sekarang berarti. selalu defisit. lebih gede. Karena kita kan negara berkembang ya. Untuk bisa mengejar ketertinggalan, mau nggak mau kita harus investasi. Kalau kita nunggu punya duit dulu, misalnya anak-anak, jangan dulu ini ya. Bisa ada anak lulus SMA, butuh universitas. Ini kita kalau ngumpulin pajak, baru dapat duit mungkin 3 tahun lagi untuk bangun universitas. Padahal anak butuh sekarang. Gimana caranya? Ya udah, kita pinjem dulu untuk bisa bangun sekolah sekarang supaya anak bisa sekolah. Jadi ada beberapa banyak belanja-belanja pemerintah yang prioritas tidak bisa kita tunda, dan kalau kita tunda nanti dampaknya justru menjadi lebih besar. Iya. Kesehatan, Inilah, pendidikan, itu kan nggak bisa ditunda. Kayak pandemi COVID, Ya. kan pas tahun 2020 ketika semua suruh Pas baru masuk berarti ya? Kang, ya? Iya betul. Masuknya pas pandemi banget ya? Jadi saya 2020 benar. masuknya. Jadi lucu nih. Langsung. Gue dilantik hari Jumat, Ini bulan apa berarti? Maret. Oh itu pas pandemi. Pas banget Maret. satu ya. Hari Jumat gue dilantik, hari Senin lockdown. Iya. Jadi belum pernah ketemu anak buah udah lockdown. Iya. Udah nggak ke kantor ya? Udah nggak ke kantor. Nah jadi pas pandemi itu kan pendapatan negara turun ya. Jelas. Karena ekonomi kan nggak berjalan. Iya. Pendapatan pajak turun. Iya. Kemudian juga kita memberikan insentif orang gak usah bayar pajak dulu deh. Iya. Supaya perusahaan-perusahaan UMKM tetap hidup gitu Iya, kan. survive Jadi dulu ya. pasti pajak turun. Tapi kan belanja justru meningkat untuk bansos lah, untuk beli obat segala macam. Artinya defisit kita naik. Semua negara seperti itu. Nah disitulah Nyari peran duitnya kita dari untuk nyari mana? duit dari mana. Gitu. Baru dilantik langsung suruh nyari duit Nyari duit karena gua. pandemi. Iya. Hah, mau nanya senior belum pernah pandemi sebelumnya. Iya, nggak ada. Bingung. Itu pengalaman yang luar biasa itu. Nah negara itu bisa ngutang ke siapa aja sebenarnya? Ya kemana? Nah. Kemana aja sebenarnya? Ke negara lain misalkan? Nggak? Bisa, ada. Jadi gini, ada yang pinjaman, loans, Iya. ada yang kita menerbitkan surat berharga, securities ya. SBN itu ya? Iya, surat berharga negara. Iya. Kalau zamannya Pak Harto, kita kan belum punya surat berharga negara ya, belum punya obligasi negara. Jadi 100% defisit kita itu dibiayai melalui pinjaman. Utang luar negeri itu. Utang luar negeri, Iya. pinjaman. Pinjaman bisa ke lembaga multinasional kayak ke IMF gitu? Nggak? Enggak, kalau krisis ya. Kalau iya. normal tuh ke World Bank, World Bank ya. ke Asian Development Bank, ADB, atau ke Islamic Development Bank, ISDB, atau ke negara tertentu biasanya kan kalau juga bisa juga bilateral. Kita pinjam ke Prancis, ke Kanada, ke Jepang, itu ke Amerika, itu ada. Itu pinjaman. Kalau pinjaman itu sifatnya kita deal dengan si peminjam. Iya. Pasti mereka akan punya syarat-syarat kan. Iya. Oke, gua pinjemin, tapi syaratnya ini ya. Iya. Jadi tidak terlalu bebas lah untuk kita mengeksekusi atau ngambil duitnya. Iya. Oh. Nah, tahun 2004, sejak kita punya surat berharga negara (SBN), nah itu kita lebih luasa. Jadi kalau SBN kan kita gini, kan pernah ada rame tuh kalau supaya silaturahmi tidak terputus, pinjem dulu 100. ya. Iya. Sama sebetulnya kalau kita minjemin duit ke temen, ya kan? Pertama kita kan nggak tahu nih baliknya kapan ya. Iya. Ya nggak? Karena kan bisa nggak tertulis ya. Pas pinjemnya bisa memelas gitu, pas ditagih ngegas, Iya. kan repot. Iya. Beda kalau kita minjemin ke Negara. Pertama tertulis, makanya ada namanya surat berharga. Surat berharga itu karena kenapa surat berharga? Karena ada duitnya. Kalau surat bermaterai ada
permohonan maaf biasanya. Iya, Permohonan maaf benar. biasanya. Minta Iya, maaf. minta maaf. Maaf biasa. Di atas Beban. materai. Beban. Iya. Ada meme-nya tuh orang berdiri di atas materai gitu. Iya. Minta maaf di atas materai. Ada materainya gede. Namanya surat berharga negara karena itu Iya. ada duitnya. Jadi pemerintah menerbitkan surat Ya. kepada investor yang percaya kepada pemerintah silakan untuk menempatkan duitnya. Nanti ada janji nih, misalnya ini kita nerbitin SBN jangka waktunya 5 tahun. Ya. Dengan janji nanti 5 tahun lagi kita balikkan investasinya dan selama periode ini kita akan bayar Berapa persen? bunga imbal hasil Iya. berapa persen per tahunnya itu. Nah, kalau sekarang itu untuk pembiayaan APBN mungkin sekitar 12%-an doang yang pinjaman, yang loan. Sebagian besar 80% itu sudah bentuk dalam surat berharga itu? negara SBN. Jadi kita lebih leluasa untuk mengelola APBN Iya. karena apa? Karena yang kita dapat duitnya dari investor. Investornya ya rakyat juga kan? Rakyat juga, itu jual ke global juga, para manajer global juga keluar ada. juga. Nah, cuman perbandingan ya, ketika mungkin 10 tahun yang lalu 2015 gitu, sekitar 40% surat berharga kita itu dalam mata uang falas, valuta asing. Jadi dijual di luar negeri. Kalau sekarang sudah turun nih. Sudah turun sekitar mayoritas 72% itu sudah diterbitkan di tanah air dengan mata uang rupiah. Sisanya baru yang falas. Jadi kita lebih mandiri sebetulnya karena sudah lebih banyak penerbitan SBN kita dalam mata uang rupiah. Itu ada jenis-jenisnya SBN? Ada jenisnya. Nah, itu dia. Baru saya mau tanya. Ada 2 jenis nih. Ada yang konvensional, ada yang syariah. Kalau yang tempat saya yang konvensional, surat utang negara SUN. SUN ya. Ya. Nah, kalau yang syariah itu sukuk, surat berharga syariah Sukuk, negara. Oh, yang sukuk ya. Nah, sekarang komposisinya itu sekitar 70% yang konvensional, sekitar 30% yang Syariah. sukuk. Nah, itu kan kadang-kadang kalau diterbitin kan suka ada iklannya tuh. Kayak waktu itu yang kita pernah kerja bareng kan Ori. Ya kan? Saya pernah dengar juga apa sih ada yang SR, Iya, ada SBR, SR, FR, apa sih? SBR. Iya, itu FR, oke. SBN. Nah, apa beda-bedanya tuh? Tapi kan Oke. semua dari negara semua Iya, itu iya. kan? Jadi ada yang SBN yang reguler. Ini reguler itu ya kita tawarkan ke investor besar sebetulnya. Oh. Yang kita tawarkan bisa melalui lelang. Jadi tiap hari Selasa tempat kita tuh ada lelang. Gantian nih antara yang konvensional sama yang syariah. Itu pesertanya siapa? Investor. Ada perbankan, ada asuransi, dana pensiun, pengelola dana reksadana misalnya, termasuk juga investor-investor yang individu yang duitnya gede, karena minimal 1 miliar tuh kalau mau ikut lelang di hari Selasa. Iya, iya. Ya kan? Rahman, ntar datang deh Selasa deh. Nggak usah datang pakai online aja. Iya. Online aja. Minimal Itu CM. untuk investor yang besar. Iya. Tapi kan kita ingin supaya investor kecil pun juga bisa mendapatkan Iya. manfaatnya. Maka kemudian kita menerbitkan yang retail. Nah, kalau tadi yang reguler namanya FR dulu tadi, fixed rate. FR itu. FR, ya. fixed rate. Kalau yang sukuk namanya PBS, project based sukuk. Nah, oke. PBS itu untuk yang yang reguler ya, Reguler. untuk investor besar lah, untuk investor Iya. besar. Nah, kalau untuk yang retail, kalau yang konvensional ada obligasi negara retail ORI, Ori, ada yang SBR, saving bond retail. Bon, iya benar. Kalau untuk yang syariah ada sukuk tabungan, ada sukuk retail ST sama SR. Oh. Bedanya apa? Bedanya nanti dari pertama dari konsepnya ya, satu syariah, satu yang konvensional. Terus kedua dari tingkat suku bunganya. Cara bunganya, ada yang fix, ada yang mengambang. Floating. Kalau yang fix itu seperti ORI, kalau yang konvensional, sama SR, suku retail, kalau yang SBN. Nah itu, jadi misalnya kita menerbitkan yang 5 tahun. Berarti selama 5 tahun, kita akan bayar misalnya kuponnya atau imbal hasilnya 6%. Udah, selama 6 tahun nggak akan berubah tuh, 6%. Fix ya. 6%, fix. Tapi, untuk yang ORI sama SR ini, menariknya, dia bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Pasar sekunder tuh jangan nyari di Google Map, nggak akan ada. Nggak ada, ya. Thrifting kali, thrifting. Pasar second ya. Thrifting SBN. Jadi itu sebetulnya jual beli antar investor. Nah, jadi bisa diperjualbelikan. Jadi kita udah punya nih. Punya, Bisa kita jual ke orang lain gitu. Ya, kita bisa nanti ada ini ada lewat kalau di secondary market nanti OJK nanti yang Iya, ikut iya. ngontrol ngawasin. Jadi sama seperti saham. Jadi makanya kalau untuk yang ORI sama SR itu selain dapat imbal hasil yang bulanan itu
bisa juga kemudian dia dapat untung capital gain kalau harga belinya ternyata lebih rendah dibandingkan harga jual, atau harga jual lebih tinggi dibandingkan harga beli. Jadi ada cuan lah, ada untung di situ. Untuk itu menariknya untuk yang ori atau SR seperti itu. Jadi kalau beli yang 5 tahun atau 10 tahun pun, atau enggak sih 5 tahun, 6 tahun paling banyak. Yang 6 tahun pun nggak masalah, karena kalau kita butuh duit tengah jalan bisa kita jual. Tapi ya jangan di tengah jalan, minggir dulu. Ya, tabrak nanti kan. Ya. Tapi si fixed rate-nya ini dihitung dari kita beli atau iya pas kita beli. Pas kita beli. Ada awal, pas kita beli awal kita umumin kan. Udah pengumuman. Nih kemarin gue jual ori nih kemarin, ori 026. Kita jual yang 3 tahun sama yang 6 tahun. Yang 3 tahun kita kasih kupon 6,3%. Yang 6 tahun 6,4%. Iya, lebih banyak biasanya lebih. Silakan milih. Iya, pasti makin panjang tenornya atau jangka waktunya, ya, biasanya imbal hasilnya lebih gede. Iya. Karena investor kan mau naruh lebih panjang, dia minta premium dong, tambahan. Gitu. Nah, misalnya harganya kita beli 100 juta. Itu yang akan si fixed rate-nya itu, misalnya yang 6% lah. Yang 6% itu dihitung dari 100 juta. Iya. Selama 5 tahun. Iya. Walaupun nanti ada pergerakan di harga ini, tapi tetap di 100. Walaupun dia lagi turun. Tetap jadi lebih terjamin dong. Nah itu dia. Nih ada nih FR 6,9 Bang. Nah kalau FR itu yang tadi yang fixed rate. Reguler. Nah cuman sekarang banyak mitra distribusi kita yang secara representasi penjual SBN retail ini yang terdaftar di kita, dia meretailkan yang non retail. Tadi kan ada reguler yang FR ya. Itu yang harusnya buat gede-gede tadi. Harusnya kan 1 miliar belinya nih minimal. Nah sama bank-bank itu sama bank, sama sekuritas, sama fintech company. Iya, fintech. Diretailkan. Jadi boleh tapi itu? Boleh, kita perbolehkan. Karena pantesan suka ada tuh. Sampai jam segini nih waktunya. Iya, ada waktunya. Betul. Oh berarti dia... Kalau yang ada waktu itu kalau kita yang jualan nih. Oh iya. Kalau kita yang jualan, pasar perdana, kita ada waktunya nih. Cuma sampai tanggal segini. Nah, itu kalau saya yang jualan. Istilahnya pasar perdana. Ada nih ST013 nih, nanti 8 sampai 4 Desember. Nah, setelah ini ada ST13, suku tabungan 13. Kalau ST12? ST12 udah bubar. Kamu. Iya. Jadi STM sekarang namanya Setia dia sekarang. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Iya. Gitu. Nah dulu yang waktu gua ori dulu beli gua Bang. Ori 21. Tapi tuh gua pertama kali baru tahu tuh Kang itu soal surat utang negara. Sama ini taunya reksadana gitu-gitu. Untung kan? Saya beli. Untung tapi kan? Karena waktu nyoba baru dikit-dikit, sekarang gua tiap bulan dapat duit dari negara. Mau lihat? Rp7.000 per bulan. Lu beli 1 juta? 2 juta. 2 juta. 2.700.000 itu. Aduh, kayak temennya lu berapa? 20 miliar. 20 miliar ya. Saya baca. Oh gitu. Itu kalau punya SBN 20 miliar ya sebulan 100 juta. Ya bandingin aja 2 juta sama 20 miliar. Hitung aja tuh nol bedanya. Nih. Lihat portofolio. Ini sampai tahun berapa ya? Habisnya ya? 2025 ntar lagi. Oh dari 2022 waktu itu kan ya? Oh 3 tahun. 3 tahun. Bunganya 4,9%. Oh masih rendah waktu itu ya? Iya. Sekarang udah 6%-an sekarang. Gua masukin 2 juta. Terus ininya? Apanya? Nilainya sekarang? Siang nggak nambah 2 juta. Kan katanya bisa naik turun. Tapi bisa dijual. Tapi kalau dijual kan dia dulu kuponnya berapa? 4, sekian ya? Apanya? 4, ya kuponnya. 4,9. 4,9. Iya. Sekarang di market kan 6%-an. Kalau dia jual pasti harus diskon. Maksudnya? Rugi. Oh, hasilnya orang mau beli kalau dijual rendah. Nggak 2 juta. Iya. Gua beli stok 7 deh. Mau nggak? Udah sebulan dapat 7.000 dijual lagi. Tuh, 4,9 fixed rate bulanan setiap tanggal 15 penerimaan imbal hasil. Ori, ini nih, Ori 021. Nggak KW, nggak ada yang KW. Nggak ada, Ori semua ini. Kan semua. Belinya pas acara. Itu bukan dipaksa dari honor kan? Enggak. Harusnya sih ya biar lebih gede lagi. Buat honor. Jadi 2 dalam juta. bentuk ori mestinya. Iya, harusnya mintanya jangan bentuk duit ya, langsung bentuk SBN. Minta dalam surat berharga. Dibayar ya. Nah, itu yang ori sama yang SR. Nggak berasa ya, tahu-tahu udah mau 2025 aja. Dulu kan 2022 belinya, ini udah mau habis, udah mau jatuh tempo. Dapat 2 juta nanti.
Iya, full total penuh atau 20 yang balik ya, 2 juta, 2 jutanya 2 juta. lebihnya rate kuponnya total 200 sekian ribu. Tapi 7.000 per bulan. 7349 saya ingat. Lumayan tiap buat bulan. bayar Ditransfer. Iya. Iya, lumayan. Kan masih 2 nyoba-nyoba. juta. 10%-an juga lah Iya. jadinya. Iya. Lo dapatnya lah selama itu. Abis itu udah nyoba-nyoba yang lain juga, ada beli-beli. Nah, ada lagi SPN. tadi ada yang SBR, saving bond retail, sama suku tabungan. Nah, Kalau itu mirip dengan obligasi. apa ya? Bond. Floating ya, kali ya tadi bilang tadi suku bunganya floating dia. Iya, Jadi floating. dia akan mengacu kepada tingkat suku bunga Bank Indonesia. Misalnya sekarang kita nerbitin SBR 6% misalnya. 6% SBR, suku bunga Bank Indonesia 5%. Berarti ada selisih 1%. ya. Kalau nanti tahun depan Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunganya dari 5% menjadi 5,5, maka si SBR otomatis bunganya akan naik menjadi 6,5. Oh, untuk menjaga tetap 1%. Betul, 1%. Tapi kalau nanti Bank Sentral nurunin, Dia akan turun jadi juga. 4, dia nggak ikut. Dia tetap minimal di 6%. Di 6% itu. Nah, jadi istilahnya floating with floor. Iya, Bisa naik, tapi ada ininya. Batas minimalnya. bawahnya. Jadi istilahnya bisa naik, nggak bisa turun. Bisa Bagus kan kalau bagus kan? Iya, iya. Yang bisa bahaya, naik, nggak Iya. mau turun. Nah, Ya, itu. yang bahaya. Itu biasanya berat badan kayak gitu. Iya. Sorry. Tiba-tiba ketawa. Iya, senang dia kalau gitu-gituan. Iya. Iya. Tapi Ceng Abdul sih udah oke ya, karena sudah ikut gym kan. Iya. Gym Udah sambil menjaga. udah gym. Tiap Selasa tuh Man tadi lu lagi keluar. Kalau buat investor gede minimal se-M. Tiap 1 Selasa M. ada FR yang itu keluar. Surat Keluar. berharga negara. ada PBS. Jadi tiap Selasa kalau mau minta dikabarin, tapi minimal se-M. 1 M-an. Aman nggak? Aman nggak lu? Aman. Bingung dia. Amin dulu aja, amin So dulu aja. mikir amin lagi. dulu. Langsung bilang nggak punya gitu. Iya. Dia masih mikir dulu. So mikir, Gak dia iya mikir nggak ya? Selasa depan gua kosong nggak ya? Iya. Selasa depan gua ada nggak ya? Apa tuh gua baca di bulan? Ya iya, enggak loh. Dia mah kok. Dia bilang apa? Enggak, kalau udah punya 20 M enak banget beliin ke SBN udah tenang Iya. hidupnya. Nyari 20 M-nya dulu yang jadi Gimana? masalah. Kalau punya 20 M nih tanpa gua masukin SBN udah tenang juga gua. Udah enak bener. Dia hidup udah tenang kalau ada 20 M Iya. emang. Dia mau ngomong punya 20 M enak banget, emang enak. Pusing. Nah, cuman tadi yang saya belum bilang kalau yang si SBR atau si ST ini suku tabungan ini dia nggak bisa diperjualbelikan. Kalau yang ya. Tapi dia bisa diambil lebih cepat, early redemption. Jadi misalnya kita beli yang 2 tahun. Iya. Nanti setelah lewat tahun pertama bisa diambil setengahnya. Misalnya beli 2 juta nih tadi. Iya. Setelah lewat pertama bisa diambil 1 juta, sisanya nunggu tahun kedua. Tanpa ada pengurangan biaya atau Nggak apa ada, gitu. nggak ada. Dan tapi bunganya tetap yang sama apa yang kita dapat per bulan apa nurun juga? Ya turun. Karena jadi sejuta. Oh iya loh. Oh iya, jadi kirain sejuta. tetap. Enak banget. Iya, kan nggak tahu namanya juga nanya. Masa lagi bikin kebijakannya lupa. Ada 10 M. Iya. Kan? 10 M lagi. Bayangin 20 M terus. Nah, tapi kan kalau yang kayak saya itu cobain ya, itu kan nggak bisa diambil di tengah kan ya? Nggak bisa ya? Bisa Kan nggak? lu kan tradable, bisa dijual beli, bisa dijual. Oh iya bisa dijual, Bisa tapi dijual. kan dengan harganya Tergantung agak turun. investor lain berani beli berapa. Oh iya. Sebenarnya ini lebih ke kalau uangnya benar-benar uang dingin nih, nggak gerak Betul. nih. Jadi kalau kita udah jelas, makanya sebelum beli investasi instrumen, Iya. kita harus tahu dulu ini uangnya itu investasi untuk apa. Iya. Kira-kira jangka waktunya berapa lama nih? Misalnya, kita investasi untuk nyekolahin anak, Iya. kuliah, mungkin 5 tahun lagi. Ya udah, mending beli yang tadi yang SBR atau ST yang 5 tahun ke depan. Karena tahun. siapa tahu 5 tahun ke depan harga ini naik. Iya. Berhasilnya Bank Indonesia sehingga kita bisa potensi dapat kupon lebih tinggi. Oh, Gitu. yang floating tadi ya? Yang floating Iya, itu. iya, Jadi iya. kalau untuk yang jelas kita tahu kapan, mending yang floating. Tapi kalau kita yang masih mikir, aduh ntar kalau tahun depan gua perlu apa ya? Iya. Beli yang tradable aja, ORI atau SR. Oh, yang bisa dijual. Nah, sekarang Atau tinggal beli kita yang FR bisa juga. Tapi kalau FR bedanya apa ya? Antara yang retail sama yang non retail. Heeh. Kalau lo beli yang FR sama yang PBS, Iya. yang non retail tadi itu pembayaran kuponnya per 6 bulan. 6 bulan sekali. Oh, yang FR. Yang FR. Iya. Karena untuk investor gede kan. Oh iya. 6 bulan sekali. Tapi kalau yang retail sebulan sekali. Dan ini penting transparan ini. Kayak ini kan kayak kita nyari jodoh. Iya. Kan kalau ada pilihannya antara yang bisa menjanjikan harapan sama yang memberikan kepastian, milih yang
kepastian lah. Ya. Tapi kalau ada yang memberi kepastian sama yang beri transparan Transferan. kan makanya Iya. penting transparan ini. Iya. Penting. Terus sekarang kita tinggal nyari yang 10M-nya nih. Nah, Buat tinggal itu doang kita ini. Semuanya udah tahu. Itu udah enak hidup. Udah enak hidup. Yes. Udah enak. Kalau 20M nggak bisa ya 10M aja. 10M aja lah. Udah tinggal nyari itu doang kita ini. Iya. PR-nya itu doang. Nah, bisa ditambah nggak misalkan kayak misalnya nih kan pengen nyoba-nyoba dulu, masukin dikit dulu misalkan. Terus pengen nambah lagi. Dikit lo tuh kalau berapa? masih periodenya Dikit tuh lo masih berapa? bisa. Dikit lo tuh berapa? Kayak ini gua kan cuma 2 juta Bang masukinnya. Iya. jadi makanya Kalau 2M. untuk yang retail ini Misalnya kita ternyata setahun megang duit ya 5M nih, apa yang masukin lagi? bisa. Masih bisa nambah kalau masih periode pembeliannya. Iya, jadi kan untuk yang retail ini biasanya kita setahun bisa 6 sampai 7 kali penawaran. Dalam setahun itu. Oh, yang pakai pengumuman itu Makanya, ya. Oh, ini bukan makanya nih. bagusnya itu kita kalau investasi itu jangan langsung 20 miliar, 10 miliar Di enggak. satu ini. Yang penting konstan. Aduh, salah 10 gua juta, kemarin. 20 juta. Gua salah. Langsung 2 juta Gitu. lu. Gua langsung Harusnya cepet. langsung 2 miliar kan? Iya, harusnya dikit-dikit. Jadi Gope. habit yang penting itu, membiasakan untuk berinvestasi. Nanti nggak berasa tuh, tiap bulan kita beli 5 juta, 5 juta, 5 juta, tahu-tahu habis Berasa. uangnya. 20 miliar. 20 miliar tadi. Giliran mau dipakai nggak ada uangnya. Dipakai negara dulu uang kita nih dari SBN. Iya. Iya. Biar lu bisa bilang nih negara minjem ke gue nih. Betul. Iya, Makanya iya, itu iya. salah satu keunggulannya si SBN Retail itu, tadi kan pertama dia aman, kan dijamin sama negara. Iya, karena negara nih yang gitu. Karena di undang-undang diatur tuh, undang-undang SUN, undang SBSN, undang APBN, bahwa Iya. pemerintah, siapapun pemerintahnya harus mengalokasikan dana di APBN untuk memenuhi kewajiban kepada para investor SBN. Jadi tidak akan ada istilah gagal bayar. Iya. Terus kedua, imbal hasilnya kan lumayan tadi ya. Iya. Udah jelas 4%. tadi ya. Coba kalau misalnya Ceng Abdel naruh di deposito sekarang, 4 paling. paling tinggi 4. Iya. Kalau tabungan doang, nggak nyampe 1%. Iya. Iya, benar. Kalau deposito mungkin bisa 4 ya. Iya. Iya. 4%, pajaknya, pajak atas bunga deposito 20%. Wah. Tapi kalau pajak atas bunga obligasi, cuma 10%. Jadi netnya kan Iya. lebih gede kan, jadi lebih menarik. Terus gampang, karena sekarang itu kan online ya, bisa aplikasi. Jadi kalau mau beli SBN Retail di rumah aja, lu nggak perlu ke toko material gitu ya, Iya. ngapain juga gitu. Atau kan. ke Kemenku gitu ya. Tiba-tiba ke Kemenku, saya mau beli SBN. Kam Denny. Jadi cagur. Nggak perlu, udah cagur keluarnya. Happy sendiri. Happy sendiri ngomong aneh Gampang banget. gitu, gampang kan. Jadi bisa dari rumah 1 juta doang sudah bisa Iya. berinvestasi. Susah Gilbert saja 2 juta bisa kan? 2 juta bisa. Oh, 7.000 bisa. sebulan saya Benar. dapat dari negara. Terus yang menarik lagi kan kalau kita beli SBN ini, kita sama aja dengan membantu keuangan negara. Cie. Karena membantu Nanti uangnya pembiayaan. untuk dipakai untuk pembangunan Indonesia kan. Betul. Makanya kalau buat para jomblo-jomblo nih ya, Iya. kalau lu beli SBN berharga negara, lu akan lebih terlihat berharga di mata calon mertua. Karena udah membantu negara. Negara yang dibantu apalagi mertua. Nah, Bener. Karena Punya apa lo? iya. Gue punya SBN nih. Negara negara aja gua bantu, Iya. gua utangin negara. Negara utang ke saya om. Kok bisa? Ini Lewat SBN. Berapa? 2 juta. Seneng banget terasa. Per bulannya man. 7.000. 7.000 Paling nggak ada gua ya, lu nggak ada kan? Lu nggak ada kan? Iya. Iya, Soalnya iya, bener, soalnya kalau kita misalnya saham atau reksadana yang biasa kan ya persennya kan juga beda-beda tuh, kadang naik Beda-beda. turun juga. Kalau ini kan yang fixed ini cuma ya itu harus uang dingin aja udah, kita masukin 5 tahun nih nggak akan keganggu lah keuangan kita kalau ini dimasukin gitu. Dan kalau kita lihat ininya, trennya apa, datanya sejak aku ini ya, sejak pandemi ini ya, Ya, rata-rata pertumbuhan nominal isuan kita, penerbitan kita untuk SBN Retail itu bisa tumbuh antara 25 sampai 35% per tahunnya tuh. Jadi itu ininya berapa? makin banyak orang yang nominalnya. tahun 2022 setahun kita menerbitkan sebesar 104 triliun. Tahun lalu, tahun 2002, 147 triliun. itu orang yang ikutan. Nominalnya, Oh. nominalnya. Oh, iya, iya. Nominalnya, datanya ada sih, Pi. Iya, iya. Pi itu di sini nominalnya aja kan kelihatan
banyak. 2 jutanya itu antaranya Dia 2 juta. Kalau nggak ada 2 juta lo nggak jadi Nggak tuh jadi 100 triliun. triliun, nggak 100 Kurang. triliun. Sorry nih, sorry. Iya. Sorry Kemenq, saya udah Iya. saya udah bantu nih. Lo kehadiran lo di negara ini yang Iya. dibutuhkan. Iya. Jadi iya. kita lihat masyarakat makin mulai ngerti ya Iya. manfaat berinvestasi di SBN Retail ini, karena tadi kalau dibanding dengan instrumen yang lain, dia punya keistimewaan yang menarik. Gitu. Ya kalau misalnya pakai angka yang tadi ya 140 triliun ya, Iya. 140 triliun itu kan ada imbal hasil yang harus dibagi kan. Iya. Iya. Kalau kita kasar-kasar aja misalnya 6%, Nah. berarti harus ada uang 8,4 triliun Untuk dibagi. untuk dibagiin. Jadi- Itu dari mana? Ya itu dari APBN itu. Jadi gini, kenapa kemudian kita mendorong semakin banyak investor retail yang beli SBN ini, supaya kalau pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran bunga, itu yang menikmatin adalah rakyatnya sendiri. Makanya di Jepang itu kan rasio antara utang pemerintah dengan size ekonominya, ukuran ekonomi atau GDP-nya ya, produk domestik bruto atau PDB-nya itu sekitar hampir 250%. Kita sekarang cuma 38%. Tapi di Jepang aman-aman aja, nyantai-nyantai aja. Kenapa? Karena sebagian besar surat utang pemerintahnya itu dimiliki oleh penduduknya Jepang. Jadi mereka senang-senang aja karena dia punya investasi yang aman di pemerintah, dan kalau dia bayar pajak, nanti duit pajaknya balik ke dia lagi tuh dalam bentuk investasi. Ya. Nah, kita harapannya di kita pun didorong semakin banyak masyarakat biasa yang berinvestasi, sehingga si SBN Retail ini, istilahnya Bu Menteri itu, bisa menjadi alat negara untuk distribusi kekayaan. Makin banyak orang investasi gitu. Sekarang kan misalnya di pasar domestik ya, Cing, investor asing tinggal 15%, 14-15%. Sebelum pandemi itu sekitar 38% loh. Artinya apa? Artinya sekitar 85% investor kita yang di tanah air itu adalah investor domestik. Ya. Perbankan, asuransi, dana pensiun, kemudian juga reksadana tadi, kemudian juga para investor yang individu. Nah, itu yang bayangannya kalau bank ngumpulin uang dari kalian ya, dari nasabah, terus ngasih bunga tadi ada 1%, ada 3%, ada 4%, terus sama dia taruh di SBN. Dapat 6%. Spreadnya kan lumayan 20% buat bankers. Iya. Nah, kenapa nggak kita langsung aja beli SBN? Itu jadi kalau orang yang sudah mengerti, oh iya ya, kalau gitu gua kalau nabung di bank, kalau deposito jangan banyak-banyak. Ini untuk ini aja, untuk kebutuhan darurat aja gitu. Kalau yang untuk nabungnya untuk yang jangka lama, mending taruh di SBN. Imbal hasilnya lebih menarik. Iya. Nih, kembali ke APBN sekarang nih, gue penasaran. Iya. Setiap tahun itu si Departemen Keuangan kan yang bikin anggaran. Iya. Yang bikin anggaran. Dia itu ngambil dari kementerian yang lain. Lo butuh berapa nih? Butuh berapa? Begitu. Iya. Atau justru kementerian yang ngejatain, lo dapat segini, lo dapat segini. Biasanya di awal, jadi untuk APBN tahun depan itu proses mulai dari Februari, Maret udah mulai tuh. Udah mulai bikin. Jadi silakan nanti menteri-menteri kementerian ya untuk mengajukan anggarannya itu mengacu kepada yang anggaran sebelumnya gitu. Kira-kira apa kebutuhan-kebutuhannya dia, kalau proyek baru apa proyek baru, nanti dibahas di Kementerian Keuangan. Nanti ya kita diskusi gitu kan, mana yang prioritas mana enggak. Nanti setelah itu akan dibawa ke DPR. Karena mereka juga tiap kementerian juga akan diskusi dengan komisi masing-masing ya. Misalnya yang Kementerian Pertahanan ya nanti bicarain komisi yang terkait pertahanan segala macam. Sudah diskusi dulu nih. Nanti setelah itu baru dikumpulkan di Kementerian Keuangan, diskusikan, sudah jadi APBN, draft APBN-nya, nanti dibahasnya dengan Badan Anggaran. Kalau Badan Anggaran itu perwakilan dari berbagai komisi itu. Nah, itu khusus untuk bahas APBN. Jadi ininya panjang. Jadi di Departemen Keuangan juga harus banyak orang yang ahli berbagai bidang dong. Supaya baca anggaran yang diajukan oleh kementerian ini dia ngerti. Betul. Kita ada insinyur, ada macam-macam. Kayak misalnya kementerian ekonomi gitu ya, background-nya. Kementerian PUPR misalnya.
ngajuin ada Kita orang dana. sipil banyak, sarjana sipil Iya. tempat Mobil. kita. Dia tuh yang Harus ngeliat ngerti. nih. Ini Iya. bener nggak kayak gitu? Iya, make sense nggak nih gitu. Kalau nggak ngerti ntar semen segini misalkan ya. Oke, iya deh. gitu. Iya. Oh, Ribet ya. Makanya dari Ribet ya. Februari. Di Februari dari udah awal mulai tahun. tuh. Selesainya kapan biasanya tuh, Kang? Kenapa? Selesainya. Selesainya biasanya sekitar bulan Oktober. September Oktober itu udah selesai. berarti makan bergizi ini cukup menghabiskan energi dong. Karena Karena kan baru. di tahun sebelumnya belum ada. Iya, sebelumnya. karena kan baru nih. Dia harus cari kesana kemari Nah, dong berarti. Kan gini, biasa kalau ada program-program baru, nanti kita lihat yang program yang saat ini existing, ada yang mirip-mirip nggak? Ada yang kira-kira tujuannya sama nggak? Iya. Nah, biasanya realokasi. Jadi misalnya sekarang di APBN 2025 ada anggaran untuk program makan siang gratis gitu ya. Iya. Ada 71 triliun kalau nggak salah, 7 triliun. Itu kan ngambil relokasi dari program yang lain, tapi program yang lain ada dikurangin gitu. Kalau nggak, nanti Iya, makin itu besar dia. belanja kita. Makanya supaya kan tahun depan defisit tetap di 2,5% ya, masih di bawah 3%, masih kita jaga. Caranya apa dengan untuk membiayai program-program baru pemerintah Pak Prabowo Gibran? Ya kita realokasi. Mana yang jadi program prioritasnya Pak Prabowo? Nah itu kita lihat mana yang dipenuhi dulu kebutuhan dananya, yang lain bisa dikurangin gitu. Sama mungkin nerbitin gini juga bisa. Oh iya, salah satu ada. untuk ininya cari duitnya gitu Iya, ya. kan tadi defisit 2,6% ya. Iya. 2,5% ya. Itu tempat saya nyari berapa, sekitar 500 something triliun lah kira-kira yang dicari untuk tahun Nyari depan. duit. Itu 2,5%. Mendekati 600 triliun. Kayak orang sales kalau di Iya. perusahaan kan. Target tahun ini 2M, bulan ini 3M gitu. Ini 500 T. Makanya rambut gua putih gini kan. Iya. Gede banget target. Kalau devisa negara apa? Cadangan devisa kita masih kuat nih. Kocan devisa kan itu yang ngelola Bank Sentral, karena itu bagian dari cara dia untuk menjaga nilai tukar. Oke. Jadi kalau Jadi bukan negara tuh ya, kalau pemerintah nih dapat kita jual surat utang di global, dapat dolar, dapat euro, dapat yen, itu nanti duitnya taruhnya di BI. Gitu. Jadi itu bagian dari cadangan devisa yang negara kita itu. Nah, itu tabungan kita berarti kan? Iya. Tabungan negara kan? Iya. Nah, posisi kita tuh di berapa? Berapa ini? Kita punya duit berapa Iya. sebenarnya? Aduh, saya nggak hafal angkanya, tapi kira 130 billion dollar nggak salah, sekitar segitu ada 100. Jadi masih kan, Ribuan triliun juga. oh iya loh. Oh, dalam billion. Dan kan kalau falas dalam Oh, iya, iya, dalam iya. asing, dalam uang asing juga. 136,2 miliar dolar. Nah, itu. Kurang Oh, lebih. iya. Berarti Iya. ini ya kalau Ini di tabungan. Ini pokoknya nih Iya, di BI, iya. Uang yang ada dimiliki oleh BI, ada yang BI sendiri, ada yang dari punya pemerintah. Iya. Pokoknya yang dikelola BI, cadangan devisanya seperti inilah. Oh. ini berapa triliun coba? Kalau Kalau dirupiahin. 15 Iya, kalau kalau 15 ribu aja. 15 ribu. Yes, Alah, sosok itu. Sosok gitu. 100 yang penting Iya. bunyi dulu yang penting. Di googling aja bisa kok. Dipakai kalkulator dong, soalnya Nggak, langsung. ngitung pakai Google bisa kok, Skoy. Tulis Iya, aja. digerakin. Tulis aja di googling. Nggak di situ. Di Google aja Google. Iya, ini aja nih 130 miliar dolar to IDR gitu. USD to IDR gitu aja langsung. Apa itu? Nah, Oh, itu tuh. udah ada langsung tuh. 2 triliun. Enggak dong. Berapa 200 triliun ya? Titiknya berapa tuh? 2.145 triliun. Iya. Iya, 2000 gitu. Iya, 200. 2.400. Iya, benar. Iya, Triliun. 2.100. 2.145 triliun lah. 429 miliar 220. Ya intinya sih juta. kalau dari Iya. standar nasional ini masih relatif aman gitu. Karena ini bisa membiayai Setengah dari impor APBN. kita, enggak bisa patokannya impor. Kita impor per bulan berapa? Nah ini uang BI itu bisa untuk membiayai impor sekian bulan ke depan, jadi relatif aman. Oh. Ih, ini uang segini ditaruh tabungan mending masukin SBN. Bilangin deh sama BI deh. Itu Enak banget punya segini. Putar-putar begitu aja ya. Muter-muter terus gitu aja jadinya ya. Orang BI nggak kepikiran nih. Jangan diambil ya, itu Iya. ide saya. Iya, iya. Beliin SBN aja BI. Tapi ada maksimalnya kan seorang tuh berapa ya kalau di aplikasi? Nanti kalau BI beli SBN, itu kan nama uang beredar. Ini Iya. rupiah turun dong harganya. Iya. jadi ngaco Ada ini. ngaco. ribet ya. Udah nggak usah taruh situ aja.
Udah bener. Kan udah bener BI, langkah lo. BI itu salah satu untuk ngontrol uang yang beredar itu dia dengan pakai SBN. Jadi SBN siapa sebenarnya yang ngeluarin? Pemerintah. Tapi, Siapa? Hah? Pemerintah tuh dari Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan. Pemerintah. Tapi setelah misalnya ngobrol sama BI dulu gitu, Oh iya. atau iya. itunya. Iya, ada kita selalu koneksi dengan BI lah. Oh, karena urusannya dengan duit ya. Kalau zaman dulu itu mayoritas BI itu untuk mengelola uang beredar itu dia menerbitkan SBI, surat berharga Bank Indonesia. SBI dulu kan. Mirip juga sebenarnya kayak gini. Cuma kan kalau itu yang nerbitin BI. BI. Kalau BI yang nerbitin, berarti yang bayar bunga BI. rugi dong dia. Mending dia beli pakai SBN dong, dia dapat bunga juga kan. Iya. Dapat untung juga. Oh. Gitu. Makanya kalau ini cari salah satu caranya pakai SBN itu, jadi kalau misalnya BI ingin menambah uang beredar, maka dia akan beli SBN di pasar. Jadi orang nih bank-bank nih atau investor punya SBN, Iya. gue beli deh. Dia beli, kan uangnya nambah jadi beredar. Oh, Iya uang ke sana ya. Karena bank asalnya dia yang megang SBN, saya dia megang duit. Iya. Iya. Nah, itu juga uang beredar. Tapi kalau dia ingin narik uang, dia jual. SBN yang dia punya. Nih, gue SBN gue beli ya. Ya, udah bang kok. Berapa? Oke, harganya oke dia mau. Bank yang beli gitu. Bank bisa bank, Iya. bisa asuransi, bisa individu. Pokoknya intinya BI akan menjual SBN yang dia miliki untuk narik. Kalau uang misalnya si BI mau jual SBN tapi nggak ada yang mau beli, Nah, ada nggak? Pasti Terjadi ada nggak? nggak yang Mungkin beli? nggak? Iya, pasti ada nggak yang beli ya? ada hitung-hitungannya lah. Dia BI kan akan ngitung kira-kira demand-nya berapa yang bisa diserap oleh market. Oh. Nggak akan sembarangan juga dia ngelepas segini. Jadi pasti ada yang beli ya? Pasti ada. Kan Pasti ada yang beli, pasti ada yang jual ya? Iya. Ada aja ya. Iya. Ya kalau Yang penting kan price-nya berapa harganya. Iya, kalau cuan harganya apa oke. enggak. Iya benar-benar. Iya. ini gara-gara manusia nyiptain duit sih zaman dulu jadi ribet kita sekarang. Harus barter harusnya udah. Iya, udah tuker-tukeran barang aja udah. Barter aja ya? Iya, nyiptain duit jadi pusing kita. Mereka sih manusia yang nyiptain duit, pusing sendiri. Iya. Akhirnya jadi semua. Ya kan kayak tadi dengan cadangan jadi berdasarkan ini negara duit. Ya kayak film itu, Money Heist. Iya. Dia punya Pakai emas emas. sekian. Mau emasnya palsu juga nggak apa-apa. Yang penting kelihatan yang penting udah tahu. Kesepakatan aja nih orang. Iya, gitu. kesepakatan aja. Padahal emasnya palsu kan. Tapi paling nggak tahu nih Spanyol punya segini cadangan emas. Iya. Lo aja itu duit yang lo beli 2 juta mana duitnya? Lo nggak ada tuh, cuman angka doang lu. Iya emang. Iya. Itu kan duit itu sebetulnya Cuma diketik-ketik. Pernyataan utang yang dipimpin oleh bank sentral kepada yang memegang. Makanya IOU istilahnya, IOU, saya utang pada kamu. Itu duit itu sebetulnya IOU. Jadi kita naruh value kita ke bank sentral dan kita megang duit yang dipimpin oleh si bank sentral. Sama juga kayak obligasi sebetulnya, mirip-mirip lah. Pokoknya itu artinya ada pernyataan dari central bank, gua nerima value dari lu, ekonomi value dari lu, dan gua kasih lu duit sebagai apa yang bisa gua lupa dipakai untuk bertransaksi. Ini kita dari tadi ngomongin duit, kita aja nggak ada duit nih. Ya, kan lebih seru gitu ya, Mal. Iya, ngomongin duit orang ya. aja, ngomongin duit orang. Iya. Duit negara. Emang yang nyiptain duit ya. Gimana ya? Dia nggak tahu bakal sampai sini, orang udah nggak ada yang nyiptain Orang duit. udah nggak ada. Dia udah nggak ngerasain. Dulu dia kan cuma buat ya tuker-tukeran, beli daging ya kan. Sekarang jadi ribet begini udah nggak ada orangnya. Yang nyiptain bank dah, gue dulu lupa ingat dah tuh, yang cek dari zaman kapan gitu. Iya. Bahwa ke tempat tempat masih kolonialnya dia gitu. Dia bawa dari sini, ntar berlaku di sana gitu. Iya. Awal-awal mulanya kayak gitu doang padahal. Iya. Terus sekarang udah jadi begini. Kalau dulu kan dari emas kan, sebetulnya kan dulu transaksi pakai emas kan. Mas ya. Cuma orang kan ribet kan bawa emas kan. Iya, Kita harus diukur juga ini Iya. emasnya bener nggak gramnya, dikorek-korek apa enggak itu kan. Karena repot, akhirnya nitipin lah ke semacam bandar lah orang yang nggak percaya. Ya jadi bank itu, si bank itu udah kita naruh emas. Nah si bank ini, oke gue terima emas, udah ngeluarin surat. Iya. Oh iya saya Punya emas segini di bank. Saya dengan naruh uang kamu dari sekian, dari 1 juta misalnya. Taruh. Nih surat ini kemudian yang dipakai Berpindah-pindah. untuk orang beli-beli. Aja situ deh kemudian timbul uang. Uang, iya. Emang yang ide bikin bank pertama, bikin asuransi, pinter mereka. Ini uang lu sini aja gue taruh di gue. Gue yang ngelola. Lu bisa percaya ya? Pakai kertas gue aja, kertas ini. Iya. Lu bisa percaya dari situ kan? Jadi deh, kelolain deh. Harus pegang sendiri aja. Makanya kalau sektor keuangan tuh bisnis kepercayaan. Iya. Sekali lu nggak percaya, udah. Iya.
gampang krisis. Makanya krisis itu ketika terjadi orang nggak percaya, benar. nggak percaya Iya, pada bank, nggak percaya sama duit, Iya, jadi narik duit, apa. jadi apa? Nggak mau keluarin uang dikekep terus. Makanya kemarin gue sempat acara ada pertanyaan, Pak kenapa harga emas sekarang tiba-tiba naik gitu? Udah 1,6 sekarang saya Nah, ngecek. kenapa? Ya karena biasanya emas itu tadi bicara awal ada safe to quality ya, flight to quality. Ketika kondisi ke depan diperkirakan nggak jelas nih, mungkin mau ada perangnya makin meluas misalnya, atau tiba-tiba Trumpnya menang, ekonomi menjadi goyah, mending kita taruh di instrumen yang paling aman deh. Paling aman ya emas. itu Meskipun ya. imbal hasilnya relatif kecil gitu Iya, ya. iya. Udah beli emas, makanya harga emas naik karena orang banyak yang kemudian mengkonversikan duitnya Ke taruh di emas yang lebih aman. Nanti begitu ekonomi kira-kira sudah mulai bener lagi, mulai akan naik lagi, ya orang lepas emas, mending beli saham, beli obligasi, beli apa. Iya. Kita pernah ngitung-ngitung ya, Naik memang lagi. semua harganya kalau emas dikonversikan ya segitu-segitu aja aja. Pak, Iya, emasnya iya. gitu ya. Iya. 1 gram emas juga gitu. Pusing, Gimana? pusing. Gue lumayan pusing gue. Tapi nggak terlalu gua. Iya, iya, Lumayan lah. Nggak pusing banget. Gue sih lumayan pusing lah. Iya, iya. Gue lebih suka ngomongin APBN sebenarnya. Kenapa emang? Apalagi? Kenapa APBN? Karena kita hidup dengan APBN loh. Iya. Nih, listrik kan Iya. subsidi ya Iya, dari iya. APBN. Pertalite subsidi Iya, APBN. Iya. Maksudnya APBN. Gelas, gas, Iya. LPG subsidi Iya, benar. APBN. Maksudnya APBN itu sampai ngitung kayak kemarin bikin sumur resapan. Nah itu APBN udah ada tuh. Berarti dari tahun Hitungannya lalu udah kebutuhan. kepikiran. Iya, maksudnya Udah kepikiran bikin itu. ada orang PNS nih lagi jalan, Hah. beli bensin. Ini APBN tuh yang. Iya. Iya. Iya, kita lagi jalan nih. Jalanannya rusak, lagi dibenerin. APBN juga. Betul. Capek banget ya orang menteri pantesan gajinya gede menteri keuangan. Iya. Iya, tukin. Tukin. Tukin Iya. yang berbeda. Tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja. Tahu aja. Karena Iya, pusing. Pusing. Karena pusing. Ada Raymond juga. Apaan? Gaji 13. Wes. Oh, itu semua Semua itu. ASN dapat itu. Dia asal ada istilah. Asal ngomong istilah aja Ada dia kan. istilah. Jadi Apa lagi sebutin? Gaji 14 ada, Pak? THR ada juga. THR. THR. Beda itu THR itu. Iya. Soal nyebut. Udah lu nyari PR lu sekarang nyari 20M. Ya, udah biar hidup Dari kita 20M. biar hidup kita nyantai Biar ya. hidup kita tenang, hidup lu Iya, tenang itu PR kita. 40 juta. Sebulan iya. 40 juta. Kalau Kalau taruh di SBN, kan 10 miliar 70 juta. Ya, Pak, sebulan. Hah? 10 miliar 70 juta. Kalau 10 miliar, kalau 10 miliar, 7%. ya 50 jutaan lah per bulannya. Iya, 20 juta. Karena saya pernah ngobrol sama salah satu pemain Persib. Hah? Dia bilang pemain muda, saya nggak apa, pokoknya pemain muda Persib ya. Dia tuh kontraknya setahun 4,4 sampai 5 miliar gitu. Oke. Setahun. Gue bilang, wah, ini anak nih kalau naro 1 miliar aja per tahun. Dia karir 10 tahun misalnya. Iya. Berarti kan pas dia pensiun punya duit 10M. Iya, yang di Kalau di SBN, dia tiap bulan saya pensiun sampai nanti tua 50 miliar per bulan. Masa nggak bisa hidup? 50 sih? juta. 50 Iya. juta, 50 juta per bulan. Iya, masa nggak bisa hidup ya? Bisa. 50 juta. Nah, gitu caranya, Man. Berarti Betul ya? sekarang lu daftar Persib. Iya, Nah. di kontrak. Bener. Tahu 1M. Bisa lo. Lu tak pemain Persib, lu bisa tuh. Iya. Kontrak 5 Udah ada jalannya. miliar per tahun. Iya. Ya 2 miliar lah taruh lah. Ya mungkin awal-awal belum langsung segitu sih. Iya, coba aja dulu dari lari aja dulu dari Iya. Belajar lari dulu lah. belajar lari. Ya, iya, tapi cari 20M-nya itu kan PR kita dari tadi. Udah kan, udah Lu udah ngerti, SBN udah ngerti, FR udah ngerti. Ya tinggal 20M-nya aja. Iya. Karena lo akan membantu negara ini, Man. Nah, itu yang Iya, penting. Itulah. Itu yang penting. Hah? Ya, jadi Makelar. sales ori. Makelar ori bisa gitu. Makelar ori. Bisa gitu ya. Ada orang yang kampung-kampung, ayo sini gitu. Lumayan kan. Iya. Lo cuannya berapa persen gitu. Iya, dibagi-bagiin lagi nanti ya. Iya. Ya, oke tuh yo. Aduh. Oke lah kalau gitu, Pak Ridwan. Kang Denny. Karena Denny Ridwan. Kan panggilannya Denny tapi. Ya boleh aja dong. Ridwan. Boleh. Tamu kan? kita Kang Ridwan banyak, Denny. makin pusing loh. Ridwan udah berapa loh kita tamu? Enggak. Ada dong, Aji Ridwan. yang banyak. Oh, Aji yang banyak. Aji ya? yang banyak ya. Ridwan. Kang terima kasih ya Kang, terima atas kasih ya, Kang. pencerahannya Iya. Kita soal jadi tahu perekonomian negara. kenapa Kementerian Keuangan itu paling seksi diomongin karena kerjaannya juga memang Karena menyangkut kementerian kementerian lain. yang lain. Iya.
Itu. Makanya ada yang bilang kalau luar negeri ada kabinet baru di Indonesia, luar negeri tinggal nanya Menteri Keuangannya siapa gitu. Karena pengelolaannya itu bisa itu. dilihat dari siapa yang mengelola, siapa yang jadi menterinya gitu katanya. Iya. Gitu ya. Tiga sekarang. Apanya? Wamennya, 3. Iya. womannya 1 tuh si. Masuk. Oke. Wamen 3 tapi woman 1. Nah. Oke Kang Boleh, Denny. boleh. Thank you Terima ya, kasih ya. Kang. Terima kasih, mudah-mudahan sehat terus. Ya, lancar-lancar mengurusi semua keuangan negara ini. Iya. Mudah-mudahan beberapa tahun lagi kesini udah jadi dirjen. Ini setingkat lagi jadi dirjen. Oh, gitu ya? Iya. Ini udah Dirjen aja, dirjen. Wamen itu gampang dicopot. Kalau dirjen tuh udah karir gitu. Iya. Eselon 1 lah ya, Pak. Iya. Sekarang eselon 2. Udah dirjen man, udah lo mau diturunin eselon berapa kan tapi jadi dirjen ya udah dirjen bener ya. Oh, Iya, habis ini dirjen ya? Habis ini. Habis ini dirjen ini, setingkat di bawah dirjen. Iya. Oh, dirjen ini pengelolaan pembiayaan berarti. Dan resiko. Iya, Iya kan, nama jadi dia. dirjennya pengelolaan pembiayaan gitu. Oh. Ada direktur surat utang negara, Iya. ada direktur apa lagi gitu. Iya, iya. Kan ada bea cukai, ada pajak, ada Iya. pemeliharaan, ada kekayaan negara. Tapi ini adalah satu-satunya di JPR itu ya, satu-satunya eselon 1 di Kemenq yang ada risikonya. Nggak. Karena pembiayaan. Yang lain nggak ada ya, Nggak ada Bang? resikonya. Iya benar. Benar. Ini ada resikonya. Pengelolaan pembiayaan ada resiko ya. Ya. Oke lah kalau gitu. Sampai ketemu lagi di Hoi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend.